Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Agus selaku Sohibul Bait, yang kami hormati Bapak Sunardi Abdul Ghaffar Kasih Pemerintahan Desa Plumbon, yang kami hormati Ustadz Solahuddin Sutowijoyo SPDI selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Solo Raya, yang kami hormati Ustadz Agus Sarifuddin SPDI MPD selaku Biro Kaderisasi Dewan Dakwah Solo Raya, yang kami hormati Kiai Haji Ustadz Bambang Sukirno, yang kami hormati seluruh wali murid Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta, dan yang kami cintai anak-anakku semua kelas 2 sampai dengan kelas 6. Tak lupa yang kami muliakan dan kami banggakan seluruh asatidzah Quranic School Dewan Dakwah Surakarta yang telah berjuang untuk mensukseskan acara kita pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan hari ini. Kenikmatan yang besar ini demi Allah tidak akan pernah dirasakan dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata kecuali orang yang merasakannya. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan duduk berlama-lama bersama Al-Qur'an. Kenikmatan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari anak-anak kita. Kita saksikan anak kita di usianya yang belum akil balik, bahkan mereka sudah menghafal Quran sampai di 26 juz. Masya Allah, ini hadiah yang tak ternilai. Menilik ke belakang, mungkin di usia kita, usia SD zaman dulu, bahkan kita mungkin banyak yang belum lancar baca Al-Quran. Tetapi seluruh yang hadir di sini merasakan betapa Al-Quran setiap hurufnya, setiap katanya menembus kalbu, mengalir dalam darah kita dan bertumbuh bersama daging dan tulang kita, membangkitkan semangat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Al-Quran ini tercipta keluarga kita, keluarga sakinah mawadah warahmah bibarakatil Qur'anil Karim. Salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperjuangkan Al-Quran dengan darah, jiwa raganya, darah syuhada, darah para sahabat, harta benda semua dikorbankan untuk Al-Quran ini. Dan hari ini kita bisa merasakan kenikmatan itu tanpa gangguan suatu apapun. Sampai hari ini kita bisa berada di tempat ini merupakan kenikmatan, dan ini rahmat kasih sayang Allah atas kita semuanya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya sulit saya berkata-kata di hadapan Bapak Ibu sekalian merasakan betapa agungnya nikmat besar ini. Maka saya ingin sedikit membacakan satu kalimat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati hubbillah. Mencintai kalam Allah, mencintai Al-Quran ini sungguh merupakan tanda bahwa kita sangat mencintai Allah. Mudah-mudahan kecintaan ini Allah terima.
keikhlasan yang tumbuh dalam hati kita untuk mencintai Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa membukakan pintu-pintu keberkahan untuk keluarga kita semuanya, juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Wa idza aradta an ta'lama ma indaka wa inda ghairika min mahabbatillah fandur mahabbatal Qur'an min qalbi. Jika engkau ingin tahu bagaimana kecintaanmu dan kecintaan orang lain terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah bagaimana hatimu mencintai Quran ini. Wal tidaduka sima'ahu a'dham min iltidadi ashabil malahi wal ghina'il mutrib isma'ihim. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan mendengarkan Al-Quran, kenikmatan mendengarkan kalamullah ini a'dham, adalah kenikmatan yang sangat besar, lebih besar dari sebuah kenikmatan menikmati mendengarkan malahi wal ghina'il mutrib, yaitu mendengarkan konser-konser musik atau mendengarkan nyanyian-nyanyian yang sia-sia, yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, duduk kita hari ini mendengarkan Al-Quran ini adalah hadiah terbesar dari Allah untuk kita semua, karena tidak semua orang diberi kesempatan menyimak bacaan Al-Quran anaknya 3 juz sampai 26 juz. Tidak semua diberi kesempatan Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Maka anak kita mau lancar atau tidak lancar, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini anak kita mau membaca Al-Quran segitu banyaknya, di mana anak-anak yang lain mungkin akan sibuk main handphonenya, main game, mainan-mainan yang tidak manfaat. Tapi anak kita sibuk membaca Al-Quran, dan Rasulullah mengatakan anak-anak yang belum akil balik dan dia membaca Al-Quran, dia melakukan peribadatan, maka kebaikan itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Al-Quran yang dibaca dari 3 juz sampai 26 juz, bayangkan berapa miliar, berapa juta, kita nggak bisa menghitung berapa banyak kebaikan kalau kita menghitungnya. Maka satu hal, yaitu kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling utama di dalam Al-Quran ini, Ibnul Qayyim juga mengatakan ahlul Quran yakni humul alimuna bihi wal amiluna bima fi wa illam yahfadhuhu an dhahri qalbin. Ahlul Quran adalah al-alim, orang yang paham Al-Quran itu, kemudian amilun, dan dia berusaha mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya meskipun belum lancar di luar kepala. Maka ahlul Quran, insya Allah semua yang hadir di sini adalah ahlul Quran karena sangat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dilanjutkan oleh Ibnul Qayyim, in kunta taz'amu hubbi falima hajarta kitabi amma ta'ammalta ma fihi min ladidi khitabi. Kalimat ini adalah tamparan bagi kita. Jika engkau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau tinggalkan Al-Quran? Kenapa tidak kau prioritaskan baca Al-Quran? Kenapa tidak engkau prioritaskan, tidak kau sisihkan waktumu untuk belajar Al-Quran? Amma ta'amalta ma fihi, apakah engkau tidak memikirkan bagaimana lezatnya khitab ini, kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini? Hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat dalam hatinya, dia akan merasakan bahagianya dan nikmatnya membaca Al-Quran. Dia tidak akan mudah lelah. Sampai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Andai hati kita itu bersih, andai hati kita ini suci,
tentu kita tidak akan pernah kenyang, tentu kita tidak akan pernah bosan, tentu kita tidak akan mudah merasa lelah untuk membaca Al-Quran. Wa kayfa yashba'ul muhibbu min kalamin man huwa ghayatu matlubihi. Bagaimana mungkin orang itu bisa bosan membaca Al-Quran kalau kalamullah itu adalah ghayahnya, kalamullah itu adalah yang dicintainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini, dan kami mewakili seluruh keluarga besar Quranic School Dewan Dakwah Surakarta mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Agus, Ibu Sarwi dan keluarga besarnya yang selalu memfasilitasi kami. Selama 10 tahun kita difasilitasi oleh Bapak Agus dengan kegiatan mukhayyam, villa-villa yang dulu belum sebanyak itu sampai kemudian bertumbuh, beriring dengan bertumbuh jumlahnya anak-anak Quranic School Dewan Dakwah Surakarta, dan itu merupakan nazar dari Pak Agus kepada kami. Saya bernazar Usumul ini saya bangun villa AS yang di Sekipan, kalau Usumul punya kegiatan silakan digunakan. Sampai kemudian ada keinginan yang kedua lagi, tempat ini kalau Usumul ada kegiatan silakan gunakan tempat ini, karena niat Pak Agus adalah ingin menjadikan tempat ini barokah, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kunci dibukakan pintu keberkahan, juga kunci dibukakan surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga besar Pak Agus selalu dalam rahmat Allah dan Allah ridhoi, dikumpulkan di surganya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat, dan mudah-mudahan momen ini tidak disia-siakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kapan lagi Bapak Ibu akan menyimak anak-anak Bapak Ibu di usianya menjelang akil balik atau sebelum akil balik ini? Kapan lagi? Kalau sudah SMP, sudah SMA di pondok, belum tentu ada momen seperti ini. Betul nggak Bu? Nah inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberikan keberkahan kita bi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Ummul Imamah SPD IMPD selaku Kepala Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Sohibul Bait dalam Joglo AS. Kepada beliau Bapak Agus, dipersilahkan.